Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Sehat? Happy sehat? Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. kita Sehat, ketemu Pak. satu Alhamdulillah. lagi dengan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelumnya mari kita doa bersama-sama. Untuk hari ini kita doa belajar, kita bersama-sama saja, karena kebetulan ini ketua kelas tidak masuk ini kayaknya. Yuk, anak sekalian kita berdoa. Iya Pak, lagi sakit Pak. Ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil Islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammadin Nabi ya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi Zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal Amin ya alamin. rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Khairuddin, kenapa doanya kok enggak ini Pak? Khairuddin. Belum sarapan tadi Pak. Ya. Kemudian anak sekalian, Belum, Mas. ini hari ini yang nggak hadir siapa? Ketua kelas ya? Ya, Iya. Pak. Izin. Akhir Pak lagi berhalangan. Izin, Pak. Izin. Wah, ya izin. Izin. Ya. Izin. Kemudian pakaiannya Khairuddin, kok nggak dimasukkan bajunya? Lupa Pak. Ya, dimasukkan Pak. Dimasukkan bajunya. Iya Pak. Ini belajar yang benar. Buru-buru tadi Pak. Iya, ya. Oke. Kemudian duduknya kan sudah punya bangku masing-masing ini. Ya. Ya, duduknya terus posisinya masing-masing. Ketahuan sama Bapak. Ya. Iya Pak. Sebelum pelajaran Ini siapa? kita dimulai, ya, kita terus terlebih dahulu membaca Al-Quran. Kita bisa baca Al-Quran belum? Insya Allah bisa, Pak. Ya, Pak, dikit-dikit Pak. Sedikit. Ya, kita bareng-bareng saja bersama-sama. Ini kita buka dulu di slide yang sudah Bapak persiapkan. Posisi duduk kita yang rapi supaya suara kita juga bagus. Sudah kelihatan? Ya. Jadi sebelum kita masuki mata pelajaran, kita ke tadarus dulu aja. Ya. Kita baca sama-sama ya. Ya, Pak. Ya, Tapi Pak. nggak terlihat. Ini Quran surat apa ya, Pak? Ya. Surat Al-Isra. Al-Isra. Itu surat keberapa ya, Pak? Al-Isra ya, Pak. Ya, kita baca sama-sama. Ayat berapa ini, Pak? Ayatnya nanti tugas anak sekalian yang nyari. Kalau semua ditulis di sini nanti nggak belajar. Iya Nanti Pak. buka, ya, Qurannya dibuka di rumah nanti ya. Iya, Pak. Iya Pak. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin Tim min khasdalim fatakum fi
sohrotin au fis Au fis samawati samawati au fil ardi. ardi ya'ti bihallah innallaha Innallaha latifun latifun khabir. khabir. Ya bunayya Bunayya aqimis sholata wa'mur bil bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur wala tusakhir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika wa dud min sautik inna akral aswati la sautul khabir. Nah, mudah-mudahan setelah kita tadarus mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak sekalian yang saya banggakan, sebelum materi kita lanjutkan, ada pertanyaan sebelumnya di sini, ya. Apa yang akan Anda lakukan jika mendapat nikmat seperti pada gambar di samping? Tentunya bahagia, bukan? Bahagia Pak, senang lah Pak. Iya. Apalagi dengan senang lah Pak itu Pak. Apalagi ada warna merah-merah itu Pak, yang ada warna merah-merah itu senang. Duit, Pak. Buat jajan ke kantin. Yang kedua, bagaimana sikap Anda dalam menyertakan bagian dari rezeki yang Anda peroleh? Nanti kita pelajari materi kita ini untuk awal pembelajaran. Pertanyaan ini harus kita jawab. Kemudian yang ketiga, jika Anda dikarunia nikmat seperti pada gambar di samping, apakah itu artinya Anda lebih baik dari orang lain? Tidak. Tentu. Tentu Ya kan? lebih banyak kan saya duitnya. Oh iya, lebih iya. kaya saya Duit, Pak. rumah, mobil. Iya kaya saya Pak. Pak minta Pak duitnya Pak. Banyak. Kemudian terakhir, bagaimana sikap Anda saat melihat orang terdekat Anda mendapat nikmat seperti pada gambar, sedangkan Mobilnya, Anda Pak. tidak? Ya, tentunya kita bersyukur, alhamdulillah. Kepo Pak. Kirain iri. Syukur Pak. Syukur. Nah, kemudian sebelum kita belajar lebih jauh, tentunya dengan belajar ini, apa materinya? Awal kita masuk ke bab 4 ya. Si Mira Fitri, bab 4 ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak masbumah, akhlak tercela. Ini hati-hati nih, ini biasanya masuk dalam diri kita semua ini. Masuk Bapak juga mungkin. Mudah-mudahan tidak. Makanya kita belajar materi. Yaitu sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Apa tujuannya? Perhatikan ini. Jadi tujuan dari pembelajaran ini ada 3 sebenarnya. Namun nanti kita belajar satu pertemuan ini kita hanya membahas tentang peserta didik dapat menganalisis pengertian, kemudian dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Nah ini tujuannya yang nanti pada akhir pembelajaran dari 3 pertemuan yang akan datang, kita tahu apa yang harus kita dapatkan dari materi ini. Kemudian apa yang kita lakukan kegiatan pembelajaran hari ini, teknis pembelajarannya nanti kita yang disebut dengan the learning cell. Nah ini berupa kelompok lah ya. Mungkin guru-guru yang lain juga sudah pernah belajar seperti ini. Sebelumnya nanti pembagian kelompok
Ini tadi ketua kelas nggak hadir ya? Iya, Ya, Pak. Pak. Nggak hadir, nanti kasih tugas aja lah nanti. Biar nanti mengerjakan di rumah juga. Nah, Kasih tugas yang lebih berat, Pak. oh Saya gitu? nggak hadir, Pak. Iya, Iya. bisa. Jangan sama kami yang hadir. Ya. Kami kan rajin, Pak. Ya, nanti atau kalau di rumah nanti bisa di video call, bisa ya, bisa disampaikan lewat apa nanti rekaman atau apalah, bisa mendengarkan kita belajar bersama di sini ya. Kemudian sebelum kita ke pembagian kelompok, saya jelaskan secara singkat dulu ya, Bapak jelaskan dulu bahwa anak-anak perhatikan. Sifat tercela itu sudah tentunya manusia, semua kita adalah dalam hati kita. Ini pembelajaran kita nanti seluruhnya dalam 3 pertemuan yang akan datang, banyak hal yang harus kita ketahui. Ya, yang dalam hal ini kita sampaikan dulu berkaitan dengan sikap hidup berfoya-foya. Apa pengertiannya, dalilnya, dan contohnya? Yang pertama itu sikap hidup berfoya-foya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Ini yang mungkin kalian semua atau orang tua kalian juga kadang-kadang dapat duit, dapat uang untuk membeli hal-hal yang bahasa kita adalah mubazir. Ya. Kemudian dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Wa adzal qurba haqqo wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadir tabdzira. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Ini dilarangan untuk berfoya-foya. Banyak dalil-dalil yang lain, baik Al-Quran atau hadis, namun kita cukup satu saja bahwa dasar dari kita menghindari dari perilaku foya-foya adalah Al-Quran dan hadis yang baik. Kemudian apa contoh-contohnya nih yang biasanya terjadi dalam perilaku menghindari sikap berfoya-foya? Yang pertama adalah berhemat atau menjauhi gaya hidup konsumtif. Nah, ini kalau kita lihat mungkin banyaklah orang-orang kaya ya. Tangga kalian juga mungkin ada yang seperti itu. Ada? Nah, Mira? Ada. Nah, ada ya. Kemudian memperbanyak amal soleh. Apa ini namanya? Kotak amal. Sekarang banyak kotak-kotak berseliweran ya, di masjid, di jalan, di mana. Tapi hati-hati kalau ada kotak-kotak amal yang minta-minta, ya kita harus waspada juga ini. Kemudian berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ini bisa dikondisikanlah dengan kebutuhan kita. Itu berkaitan dengan hidup berfoya-foya. Kemudian yang kedua, sikap ria dan sum'ah. Ini selalu bergandengan kalimat ini. Apa pengertian dalil dan contohnya? Ini ada ria, dia bukan nama orang ya, dia itu sikap kurang baik, yaitu melakukan perbuatan terpuji baik agar orang lain melihatnya, kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Jadi perbuatan yang baik tapi ingin dilihat oleh orang lain. Itu dari segi perbuatan. Nah, kemudian dari segi suara, ya, ini sum'ah namanya, melakukan perbuatan terpuji atau perbuatan baik agar orang lain mendengarnya, kemudian memberikan pujian. Apa kalau sedikit contohnya itu? Kita masih membaca Al-Quran, kemudian kalau tidak ada orang, kita biasa saja Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada orang lewat, langsung dibagus-bagusin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin seperti itu kalau ada orang. Tapi kalau tidak ada, biasa-biasa saja. Itu contoh kecil berkaitan dengan sunnah. Kemudian selanjutnya
Dalilnya apa? Ya, sifat ria dan sum'ah. Quran ini terdapat bukan dalam Al-Quran ya, yang Bapak ambil ini dari Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Allahu bihi wa man yuri'i yura illahu bi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena ria, Allah akan menjadikannya dikenal ria. Itu dalil atau dasar kita supaya kita tidak melakukan perbuatan ria dan sum'ah. Bagaimana cara menghindarinya? Nah, ini kita bahas, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini baru kita bahas contoh perilaku ria dan sum'ah, yaitu mengingat kebaikan orang lain. Kemudian, jadi kalau ada perbuatan lain kita tidak ingat-ingat. Kemudian tidak mengupdate status di media sosial saat berbuat baik. Nah, ini dia. Kalian pasti punya HP semua kan? Punya, Iya, Pak. Oh, HP-nya Android. Pak. Nah, ini statusnya tentunya, wah, ini yang update-update. Nah, ini unsur yang ria sum'ah ini yang perlu diperhatikan ya. Apakah niatnya atau bukan. Kemudian meluruskan niat dan berdoa agar keikhlasan terjaga. Jadi apabila kita akan berbuat, tentunya harus dengan lillahi ta'ala. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan tergantung pada niatnya. Kalau niatnya pamer, ya akhirnya benar dipuji orang. Tapi kalau insya Allah niatnya kita ikhlas kepada Allah, ya mudah-mudahan itu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian sikap takabur. Apa itu sikap takabur? Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merasa dirinya mulia, hebat, atau pandai. Ini banyak macamnya ya. Ada takabur batin, ada takabur lahir. Apa itu takabur yang melekat pada hati dan tidak terlihat? Takabur lahir, takabur dalam bentuk perbuatan yang terlihat. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Nah, ini yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Ini dasar bagi kita yang harus kita pahami. Kemudian perilaku yang harus kita hindari sikap takabur, yaitu senang bergaul dengan semua kalangan. Nah, bahasa kita supel lah ya. Supel, kita bisa di bawah, kita bisa berteman, di atas kita berteman, dengan supaya juga dengan bisa. Dan mengucapkan terima kasih saat mendapat pertolongan. Tidak berat kan apabila kita diberi orang, dibantu orang, hanya cukup terima kasih Pak, terima kasih Bu, sebagainya. Itu tentunya sangat berharga sekali. Kemudian tidak memamerkan kekayaan yang kita miliki. Nah, diam-diamlah kalau kita punya apa-apa. Kemudian ini yang terakhir, sikap hasad. Apa pengertiannya? Hasad adalah dengki, menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain dan berusaha menghilangkannya. Ini kemudian Quran surat dalam ini hadis ya, hadis riwayat Abu Dawud. Nanti bisa dilihat di kitab hadis, di perpustakaan banyak, nanti bisa dilihat. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Satu, yakini bahwa Allah SWT Maha Adil. Kemudian mengucapkan selamat kepada teman yang bahagia, berempati kepada teman yang terima musibah, memandang orang lain sebagai teman atau bukan lawan. Ini dari contoh perilaku menghindari sikap hasad ini tentunya harus kita lakukan ya. Oke. Nah itu secara singkat materi pada hari ini. Dalam
di awal tadi saya sampaikan kita bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok 3 saja. Yang pertama adalah gimana? Iswadi ada Iswadi kan? Jangan tidur Ya, Iswadi. saya Pak. Ya, Farudin. Siap, ada Pak. Ya, Farudin. Mira, Ya, Pak. Evi, Ada Pak, tadi masih. jam segini apa tadi sarapannya kurang banyak jadi ngantuk ya. Iya. Rebutan Pak di kantin Pak. Iya. Bagian Pak di kantin Iswadi dan habis. teman-teman, Farudin dan teman-teman, Mira dan Evi dan teman-teman sebagai tutor ya, sebagai tutor sedikit menyampaikan berkaitan dengan yang tadi Bapak sampaikan secara singkat. Apa itu foya-foya? Apa itu ria dan sum'ah? Apa itu akabur? Dan terakhir apa itu hasad? Singkat saja. Iswadi? Baik, kalau ria itu suka pamer Pak, kalau sum'ah membanggakan diri. Ya. Apa Iswadi, tadi, Pak? Iswadi jangan semua diborong Iswadi. Oh gitu, Satu, oh iya. iya. Kalau Ya, ria foya-foya suka aja. pamer, Saya atau Pak. Foya-foya aja Iswadi. Foya-foya itu apa? berpoya-poya membelanjakan harta yang kepada yang tidak diridhai Allah. Iya, betul sekali. Macamnya banyak kan itu ya dengan yang lain? Ya. Banyak macamnya. Kemudian Harudin, ria Pamer, dan Pak. sum'ah, pamer ya. Iya. Kalau suka Pak, pamer. tapi itu banyak pejabat loh Pak yang suka pamer. Iya, banyak Di pejabat. medsos itu banyak Pak. Itu gimana itu Pak? Wah, itu yang tidak perlu kita contoh itu. Tidak perlu kita contoh. Nah, kalau yang dicontoh kita usahanya aja, bagaimana cara mencari uangnya. Ada lagi yang artis Foya-foyanya ya, nggak boleh ya Pak. pokoknya nggak boleh sesuai kebutuhan. Ya. Kalau kita cukup dengan kepunyaan kita, kalau ngikutin orang mereka ya gimana? Enggak sampai kitanya. Ya Harudin ya, berfoya-foya apa Iya, ya tadi? Pak. Ya sum'ah apa Harudin? Sum'ah. Itu Membang- Pak, pamer Pak. Pamer suara Membanggakan tadi diri. ya. Oh, Bapak udah contohkan Ya. tadi. Ya, kalau suara Pak Harudin bagus, kalau niatnya bukan pamer ya tampil di acara apa? Pengajian itu bukan pamer. Pamer itu pamer kependengaran ya, suara kita. Kemudian Mira takabur. Ya, takabur. Lupa, Pak. Ulangi lagi, Pak. Banget. Takabur itu Ngantuk. Ya, itu singkatnya tidur tadi Pak. Kerjanya ketiduran ya. tidur dia di belakang Pak Mira. Ngantuk, Sakit Pak. kepala, Pak. Pusing. Ya bahasa pendeknya sombong gitulah takabur lah. Kabur sombong ya Ya, Pak. sombong seperti itu, suka memamerkan itu, membanggakan itu juga takabur. Iya Pak. Kemudian Evi, Ya Pak. hasad itu apa hasad? Hasad itu apa ya Pak? Sama nggak Pak dengan hasud Pak? Hasud. Enggak, hanya Hasad. beda kalimat itu, Evi. Oh, tapi sama ya Pak artinya? Beda, Oh, beda. beda. Epi- Apa ya Epi Pak? dari tadi main HP Pak. Bapak menjelaskan dia main Ih, HP. Harudin ini Ah. loh. Harudin ini awas Hasad, ya nanti hasad ya kamu itu memang pulangnya hanya ya. beda huruf U dan A, cuman pengertiannya beda. Kalau hasad itu iri dengki. Oh, Iya, kalau dan hasud. hasud beda itu ya, Pak? menghasut. Nah, itu kayak hasut. Kayak Harudin itu Pak Harudin suka menghasut Pak. Ya, betul boleh. itu. Ya. Kalau enggak Sering itu, kepepet sering. Epi. Kalau enggak Has- kepepet Fitri. Kayak Pak dia suka menghasut-hasut Ya. teman Pak. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jain. Gimana, Evi paham nggak hasad? Singkat saja. Hasad. Hasad apa tadi itu gara-gara Harudin ini nih? Kan Iri jadi lupa. dengki, ya, suka iri sama tetangga, sama teman. Enggak Pak, enggak Pak, saya enggak iri Pak, yang iri itu Pak, itu Ya, Pak Harudin itu, Harudin Harudin itu, suka iri betul sama itu, Pak. saya Pak. Iya. Oh, saya semua. Iya. Ya, dibantu Fitri, apa hasad tadi? Iya Pak. Iri Pak. Ya, iri dengki. Temannya punya HP Iya. harga 5 juta, kita punya 2 juta. Wah, minta Iya. dia. Itu saya memang kayak gitu Pak. Suka pamer dia. Biarin. Tanya, Pak. Padahal orang tua. Ya, gimana Mira? Pak, kalau iri dengan kebaikan gimana, Pak? Dia pintar, kita enggak. Iri Ya, kita bagus. kan. Cuman contohnya jangan curang. Contohnya bagaimana? Cari tahu cara pinternya bagaimana itu. Diikutin cara belajarnya. Bukan
cara kurang baiknya. Boleh itu iri untuk kepintaran. Bagus itu. Jadi Ibu ini masih iri dengan temannya yang kemarin juara 1 ya? Ya, bisa motivasi kita untuk bisa juga, Pak. Ya, betul seperti itu. Nah, itu kelompok ini ketuanya nggak hadir ini malahan ini. Tapi nanti ini tugas ini kita sampaikan ke teman kalian ya, untuk ketuanya ini harus lebih banyak ini tugasnya. Ya. Bagaimana dari para ketua kelompok sudah paham berkaitan dengan Sudah, Pak. kemudian dari contoh perilaku foya-foya sampai dengan hasad. Sudah, Pak. Dari apa yang sudah kita pelajari bersama dan kalian sudah menampilkan dari penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan sudah bisa kita resapi semua. Ya. Apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, ya, kita sudah zamannya canggih lewat TA bisa, ya, atau telepon dengan Bapak atau ke kantor. Kantor bisa kita berdiskusi berkaitan dengan ini. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ya, dari apa yang sudah kita bahas, cara membiasakan diri menghindari akhlak masumah itu keseluruhan ya, sudah dari foya-foya, riada sum'ah, takabur dan hasad. Yang pertama adalah mengutamakan kebutuhan pokok atau primer. Kemudian menumbuhkan empati. Yang ketiga mengingat bahwa ria merupakan syirik kecil dan dapat merusak keimanan. Kemudian yang keempat menyadarkan diri bukan siapa-siapa di hadapan Allah SWT. Yang terakhir mengingat dampak buruk hasad terhadap fisik dan mental. Itu yang dapat kita ambil pelajaran pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bisa kan hafal? Lupa, Pak. Ya, kita tutup dengan Dibimbing, kifaratul Pak. majlis. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.